Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia. Di video kali ini saya akan mereview tanaman pare saya yang berusia 25 hari setelah tanam biji. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya kenapa bisa sesubur ini pertumbuhannya dalam usia 25 hari tanam biji. Bukan sama ya teman-teman. Ini saya jelaskan dulu bahwasanya untuk dasarnya kita cuma memakai pupuk kandang murni, kohe ayam, kemudian dolomit. Ini satu bedengnya panjangnya 40 meter dan dikali 6 bedengan. Itu menghabiskan pupuk kandangnya 30 karung saja. Kemudian pupuk dolomitnya saya menggunakan sebanyak 2 karung. Saya tabur kemudian 1 mulsa. Kemudian setelah 1 minggu saya tanam bijinya. Bijinya itu kita proses dulu ya teman-teman. Kita kecambakan dulu. Kemudian setelah umur beberapa hari ya, setelah 7 hari tanaman ini mulai tumbuh. Saya tidak memberlakukan apapun, tidak menggunakan insektisida apapun. Setelah umur 2 minggu saya baru masuk kocoran sekitar 250 gram ya, 250 gram MPK saja. MPK saya kocorkan untuk semua tanaman. Kemudian saya gunakan 5 hari kemudian kita gunakan NPK dan Ultradap. Ultradap itu sekitar tambahannya 1 tangki 20 liter, sekitar 5 sendok makan, kemudian NPK-nya 250 gram lagi. Dan begitu seterusnya sekali 5 hari. Kemudian hari ke pengocoran keempat saya menggunakan tambahan karate plus boron atau nitrabor sebanyak 100 gram per tangkinya. Nah, hasilnya begini teman-teman. Kemudian bisa teman-teman lihat di sini karakter tanamannya itu sangat bagus tanpa sedikit pun hama. Daunnya lembut, tidak mengeras ya teman-teman. Ini lembut, warna daunnya cukup ya, tidak terlalu hijau, tidak terlalu pucat. Nah, ini kita berikan nutrisi, apa saja nutrisi yang kita gunakan selama hujan terus teman-teman, dari pagi ke sore dan sore ke malam itu hujan terus teman di sini. Nah, bagaimana dia tidak kena kresek atau jamur sedikit pun, kita melakukan penyemprotan fungisida. Fungisida kita gunakan itu rolling ya. Rolling kita menggunakan ditan yang berbahan mangkozeb 80%. Kemudian antrakol kita rolling. Awalnya kita gunakan antrakol karena antrakol itu bersifat sistemik. Jadi daun itu tidak mengeras teman-teman. Dia sangat cocok untuk di musim penghujan teman-teman. Setelah aman ya teman-teman dari jamur, kita gunakan ditan teman. Dosisnya antrakol itu awalnya saya gunakan 1 sendok ya. Kemudian saya naikkan jadi 2 sendok makan per tangki 16 liter. 16 liter ya. Kemudian setelah itu saya rolling dengan ditan. Ditan itu bersifat protektif. Protektif dalam arti kata dia melindungi teman-teman, nggak bisa mengobati. Jadi kita rolling teman-teman, tapi sering saya menggunakan antrakol karena saya takutnya kalau terlalu banyak memakai ditan nanti daunnya bisa mengeras teman-teman. Sepengalaman saya yang saya alami selama menanam pare ini teman-teman. Nah, begini teman-teman, usia 25 hari itu sangat luar biasa ini teman-teman. Ini udah nyampe ke para-para, mau nyampe para-para teman. Tinggal nggak sampai 1 jengkal teman-teman dari para-para atas. Usia 25 hari sangat luar biasa teman-teman. Nah, kuncinya, intinya teman-teman, kalau supaya selain pemupukan yang pas, perawatan dari fungisida yang ketat ya teman-teman, kunci dari biar tanaman ini subur, kita harus teman-teman melakukan pruning sulur yang sangat ketat teman-teman. Karena saya menggunakan teori begini teman-teman. Pertumbuhannya dari sini, dari bawah, kita sulurnya itu kita buang teman-teman sampai setinggi dada kita teman-teman. Nah, di sini baru kita pasang benang. Kenapa kita pasang benang di sini?
Kenapa tidak di bawah? Karena di bawah itu tidak menghasilkan buah yang bagus, hanya kecil-kecil teman-teman. Nah, setelah di mencapai benang, kita baru lawat sulurnya. Nah, dari ini teman-teman, ini sisipan ya. Kita harus sekali 2 hari itu razia teman-teman, razia mempruning tunas air ini teman-teman. Nah, kita buang terus setiap ketiak daunnya, kita buang. Jadi pertumbuhannya langsung maksimal ke atas. Fokus. Nah, ini. Oh ya, sebelum saya lupa, untuk pemupukannya, saya tidak terus-menerus melakukan pengocoran teman-teman. Saya juga sering menggunakan asam humat ya, apapun saja mereknya ya. Saya menggunakan yang murah saja, yang 25.000 per kilo. Itu asam humatnya. Saya kocorkan itu sekali seminggu, biar pH tanahnya terjaga dan tetap subur. Dan tidak residu tanah dari pupuk kimia yang kita kocorkan itu tidak menjadi masalah bagi tanah kita. Kemudian setiap 2 kali pengocoran, saya menggunakan pupuk tugal teman-teman. Di usia 3 minggu, kira-kira setingginya segini teman-teman. Setelah tanaman setinggi ini kemarin saya tugal urea dan TSP. Bagi teman-teman yang berani ya silahkan coba ya. Saya nyatanya memang begitu, urea dan TSP saya aduk. Takarannya kemarin kalau untuk pare ini 1,5 kilo urea dan 1 kilo TSP. Dan kita tugal di lubang kocor ini, kita buat 3 lubang seperti ini teman-teman. Di sini, dan di sini. Alhamdulillah ya, kenyataannya ya begini hasilnya teman-teman. Itu saya lakukan di musim hujan teman-teman, bukan di musim panas. Setelah 1 kali tugal, kemudian 5 hari kemudian kita lakukan pengocoran lagi NPK yang seperti saya sebutkan tadi. Maka pertumbuhan seperti ini teman. Ini teman-teman, kita terlewatkan. Ini dia sulurnya. Ini bisa menghambat pertumbuhan teman-teman, karena kita tidak pakai yang di bawah. Kita akan memakai buah yang di atas ini aja, supaya buahnya nanti hasilnya maksimal teman-teman. Ini sudah banyak mengeluarkan buah ya. Calon-calon buahnya sudah banyak yang keluar. Ini seperti di sini. Kita akan rawat ya teman-teman. Jadi kita nanti intinya tidak perlu, kalau seandainya kita rawat sulurnya di bawah, itu sulurnya akan berserakan, daunnya akan padat, angin sirkulasi udara terhambat. Nah, disitulah saya pastikan, sepengalaman saya, jamur akan pasti cepat masuk teman-teman. Maka dari itu perlunya kita menghitung sirkulasi udara dari bertani pare ini teman-teman, karena dia sangat sensitif. Saya belajarnya dulu kemarin teman-teman dari merawat pare ini seketat ini, karena saya kemarin nanam melon. Karena menanam melon itu sangat ketat teman-teman. Makanya saya aplikasikan ke tanaman pare kita ini supaya hasilnya lebih maksimal. Total populasi kita ini, pare kita ini berkisar sekitar 220 batang cuma teman-teman. Ini dia. Hasilnya sangat memuaskan. Intinya pemupukannya itu kimia itu nggak perlu jor-joran teman-teman. Umpamanya ini habis, biasanya dulu ya awal-awal saya bertani itu habis sampai 2 kilo untuk sekali kocor itu, jumlah populasi tanaman seperti ini. Sampai saat ini udah 4 kali kocoran itu saya menghabiskan cuma nggak sampai 2 kilo teman-teman. Sangat irit sekali. Kalau menurut saya perawatan untuk pare ini intinya dengan dosis yang pas, perawatan yang maksimal dan ketat, kita akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Karena apalagi di musim penghujan pagi, siang dan malam gitu, itu kita biasanya kalau petani pare di sini kemarin udah deg-degan. Tapi hasilnya dengan cara yang seperti ini, perawatan seperti melon saya lakukan, alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan. Seperti ini teman-teman. Ini dia, daunnya sangat lembut sekali. Ini nggak keras, tidak terlalu pucat.
Dan nutrisi apa saja yang saya lakukan? Nutrisinya begini teman-teman. Kita imbangi pemupukannya itu pupuk kocoran sama pupuk susulan. Setelah kita merasa cukup nutrisi yang di bawah, sebaiknya untuk pertumbuhan biar rata kita gunakan itu ZPT. ZPT itu zat pengatur tumbuh supaya pertumbuhannya mencapai usianya, bahkan melebihi teman-teman. Tapi kalau kita rajin memberikan ZPT tapi kurang dari pupuknya, kita akan tanaman itu akan dapat terjadi kerusakan karena terlalu dipaksa. ZPT yang saya gunakan itu ada 2 teman-teman. Pertama saya gunakan Atonik ya, seperti biasa. Kemudian Dekamon. Dekamon itu hampir sama-sama Atonik, cuma Dekamon ini lebih kaya akan unsur hara teman-teman. Tidak hanya asam gibberellin semata. Dan untuk pupuk daunnya, pupuk daunnya saya gunakan itu merek Mamigro dari kapal terbang. Dosisnya 1 sendok setengah makan. Di dalam Mamigro itu pun sudah ada ZPT-nya, tapi tidak tertulis di ini dengan kandungan pupuk daun yang nitrogen yang tinggi ya. Bahkan saya menggunakannya dalam musim hujan teman-teman. Alhasil seperti ini teman-teman. Biasanya petani itu sangat takut memberikan pupuk nutrisi, apalagi pupuk tunggal itu berbentuk nitrogen, tapi alhasil seperti ini. Dengan fungisida yang ketat dan secara teratur sekali 2 hari, kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Ya lebih maksimal lah. Intinya kalau kita kenali bahan aktif yang kita gunakan, tidak akan kalau kita kenali bahan aktif fungisida yang kita gunakan itu sangat ampuh, walaupun tidak perlu yang mahal-mahal ya teman-teman. Mancozeb sama Antrakol pun sudah bisa, tapi dosis dengan dosis rendah ya, cukup 1 sendok makan saja seperti ini. Tapi ketika tanamannya sudah besar seperti ini, saya coba naikkan. Tadi saya baru lakukan penyepraian ditan untuk sekedar melindungi tanaman dengan 2 sendok makan saja. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya saya review tanaman pare kita untuk usia 25 hari tanam biji teman-teman. Untuk selanjutnya nanti kalau di masa fase pembuahan kita akan review bagaimana hasil dari perawan kita selama ini teman. Oke, sekian dulu. Salam petani Indonesia, salam jaya selalu, makmur petani Indonesiaku. Ayo kita dukung program Bapak Presiden kita supaya program pertanian Indonesia semakin maju ya teman-teman. Tapi kalau untuk harga mudah-mudahan lah kita akan panennya ini 2 minggu akan memasuki bulan Ramadan baru kita melakukan panennya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia.